Hai semuanya, kali ini saya akan bahas tentang buku Stoicisme yang menjelaskan memperkuat mental. Gimana sih cara kita untuk memperkuat mental di era tahun 2023 ini? Sebelum kita masuk ke seluruhan insight video ini, alangkah baiknya kalian subscribe dulu dan like-nya ya teman-teman. Bantu saya untuk mencapai 100.000 subscriber tahun ini. Oke baik, kali ini gue bakal ngasih tau kalian gimana cara memperkuat mental. Jadi kali ini saya akan menceritakan dulu sebuah cerita yang ada di buku filosofi. Saya mempunyai beberapa teman lama dan kenalan yang saya sadari dulu dan selalu membuat saya kagum. Mereka adalah orang-orang yang di hampir semua situasi yang sangat tidak mengenakan selalu bisa berkata, ya, di enjoy saja lah. Antrean terminal yang panjang, kemacetan berjam-jam, dosen membatalkan kelas mendadak. Padahal kami sudah hadir dulu. Bagi saya ini adalah hal yang aneh. Situasi lagi gak enak kok di-enjoy gimana bisa. Sampai akhirnya saya mempelajari filosofi teras dan menemukan bahwa orang-orang tersebut sebenarnya sudah menjalankan salah satu praktik stoicisme, kemampuan untuk tidak hanya menerima tetapi bahkan menikmati the present atau masa sekarang. Kita sudah melihat bagaimana stoicisme sudah mengajarkan prinsip hidup harus selaras dengan alam, yang artinya menggunakan nalar. Semua peristiwa di dalam hidup adalah bagian keterkaitan dan sebab akibat dari semesta. Ada sebagian hal dalam hidup yang berada di bawah kendali kita, ada yang tidak di bawah kendali kita. Lalu, sumber dari emosi negatif bukanlah peristiwa-peristiwa dalam hidup, tetapi persepsi, anggapan, atau pendapat kita tentang apa yang kita sadari di peristiwa tersebut. So far, so good. Stoicisme masih memiliki beberapa lagi tips dan trik untuk membantu kita merasa damai, tentram di tengah hidup yang ada di luar kendali kita. We suffer more in imagination than in reality. Seneca. Kita menderita lebih di imajinasi kita daripada di kenyataan. So, yang pertama, sadari bahwa kita seringkali menyiksa diri dengan pikiran-pikiran kita sendiri. Dan ini lebih menyiksa daripada kenyataan yang sebenarnya. Akan terjadi misalnya nih, kita harus memberikan presentasi di depan umum. Kemudian di dalam pikiran kita sudah berkecamuk skenario bahwa kita akan salah ngomong, kesandung kabel mic, menumpahkan air ke pembicara. Lalu pingsan di panggung. Ketiban meteor pas sedang berbicara atau lainnya. Seringkali realitas yang terjadi jauh sekali dari yang kita khawatirkan dan kita sudah menghabiskan begitu banyak energi untuk menyiksa diri kita. Artikel menarik di Huffington Post berjudul 85% of what we worry never happens mengutip sebuah studi mengenai kekhawatiran. Sejumlah responden diminta mencatat semua kekhawatiran mereka selama beberapa waktu. Di akhir periode studi, mereka diminta untuk menandai kekhawatiran yang akhirnya benar-benar terjadi. Ternyata guys, 85% dari apa yang kita khawatirkan para responden tidak pernah terjadi. Dari 15% kekhawatiran yang akhirnya benar terjadi, 79% responden menemukan bahwa mereka ternyata mampu mengatasinya lebih baik dari yang mereka pikir. Atau ternyata kesulitan yang terjadi mengajarkan pelajaran berharga. So, kesimpulan dari studi ini adalah 97%
dari apa yang kita khawatirkan itu tidak lebih dari pikiran kita sendiri yang ketakutan dan menghukum kita dengan kelebayan. Seneca juga mengingatkan soal rasa khawatir yang datang terlalu cepat. Kita sudah mengkhawatirkan sesuatu jauh lebih dini dari semestinya. Misalnya nih, kita sudah stres sendiri, apakah anak-anak kita akan menjadi remaja, pengguna narkoba saat mereka masih di dalam kandungan? Seperti kata Seneca, jika kita menderita sebelum saatnya, kita juga menderita lebih dari semestanya. Dari semestinya. Kita memiliki kebiasaan membesar-besarkan kesedihan. Kita tercabik di antara masa kini dan hal-hal yang baru akan terjadi. Pikiran apakah sudah ada bukti yang pasti mengenai kesusahan masa depan? Karena seringkali kita lebih disusahkan kekhawatiran kita sendiri. Ucap Seneca. Di saat pikiran kita mulai dipenuhi pikiran-pikiran buruk yang tidak perlu atau berlebihan, ada baiknya kita menyadari ini dan bisa kembali menggunakan STAR, STAR. Gampangnya saat pikiran mendung mulai melanda, ingatlah adanya bintang atau star. Premeditatio modarum, sebuah imunisasi mental. Dalam memperkuat mental menghadapi kesulitan hidup, filosofi teras memiliki tips yang terkesan paradoks atau bertentangan dengan paragraf di atas. Dalam bahasa Latin, tips ini disebut dengan premeditatio melorum atau premeditate evil, atau pikirkanlah hal-hal buruk yang mungkin terjadi di kehidupan kita. Marcus Aurelius. Awali setiap hari dengan berkata pada diri sendiri, hari ini saya akan menemui gangguan, orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, hinaan, pengkhianatan, niat buruk, dan keegoisan. Semua itu karena pelakunya tidak mengerti apa yang baik dan buruk. Saya tidak bisa disakiti oleh semua orang, karena tidak ada yang bisa menjerumuskan saya ke dalam perbuatan buruk, dan saya mampu untuk tidak menjadi marah atau membenci sesama saya, karena sesungguhnya kita dilahirkan ke dunia ini untuk bekerja sama. Kita akan membahas mengenai hal yang dimaksud dengan apa yang dimaksud Marcus Aurelius mengenai pelakunya. Hal-hal jahat tidak mengerti nih. Di bab berikutnya, saat ini kita memfokuskan pada bagian pertama dari paragraf pertama, yaitu awali setiap hari dengan mengatakan pada diri sendiri bahwa kita akan diganggu, orang-orang dihina, bertemu orang tidak tahu berterima kasih, dihianati, egois, dan lain-lain. Kita bahkan bisa mengembangkan premeditatio molarum sampai ke situasi tidak enak lainnya. Jika mau seperti memikirkan akan terkena macet parah, terlambat ke kantor, ban kempes, ataupun kerjaan ketumpahan kopi. Sebenarnya sih banyak alasan kenapa sih kita melakukan hal ini. Kan jelas-jelas negative thinking. So, kok kita malah disuruh mengawali hari dengan aktivitas yang tidak memotivasi ini? Kita suka dibuat jengkel oleh hal-hal yang tidak enak atau tidak diduga, expectation. Dan pikirkan lagi nih, sungguh-sungguh kamu akan menemukan bahwa apa yang kamu takuti sebenarnya tidak signifikan atau tidak berdampak panjang. Tulis Seneca. Terima kasih yang telah nonton video ini sampai habis. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa sisipkan like kalian dan subscribe kalian untuk channel ini agar channel ini bisa berkembang dengan baik. Saya Ilmi Zulfikar and see you next time video guys. Peace out.